Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dentri Anggi Hutami dan rekan saya. Dan saya Naval Afif Syauqi. Di sini kami akan membahas bagaimana kriteria standar pelayanan di instansi kami, yaitu DJP, yang dibandingkan dengan standar pelayanan pada salah satu perusahaan bank, yaitu BCA. Nah, mari kita mulai. Nah, jadi yang pertama itu kami akan membandingkan tentang aplikasinya. Jadi kalau di DJP sendiri, itu kan kita biasa menggunakan website DJP online. Nah, sekarang kan tentunya untuk mengikuti perkembangan zaman, semua instansi itu berlomba-lomba bikin aplikasi terbaik. Untuk DJP sendiri, baru-baru ini meluncurkan aplikasi dengan nama M-Pajak. Kalau untuk aplikasi M-Pajak ini sendiri, sebetulnya sudah sangat bagus ya. Cuman kan ini karena aplikasi yang baru keluar juga, tentunya nggak begitu sempurna, masih ada beberapa kekurangan yang walaupun itu sebenarnya sudah sangat bagus, tapi kan kalau misalnya dibandingkan dengan aplikasi yang lain, seperti contohnya aplikasi BCA, itu yang pertama kalau di aplikasi BCA itu dia namanya itu Halo BCA, itu aplikasinya lebih simpel dan lengkap. Sementara di M-Pajak sendiri itu masih belum terlalu lengkap. Ya kan, Noval ya? Ya, jadi kalau misalkan menurut saya nih ya, sebagai salah satu pengguna juga, nah di aplikasi BCA Mobile itu, jadi dia itu simple gitu, lebih simple dan dia sudah tertata gitu. Ada yang informasi pribadi atau mau transaksi atau mau ada pembayaran. Nah, bisa scan QR code juga. Nah, kalau misalkan saya kan juga download ya aplikasi M-Pajak. Nah, kalau misalkan di M-Pajak itu menurut saya sebetulnya sudah cukup lengkap. Jadi ada bagian di mana kita bisa tahu kantor pajak terdekat atau detail peraturan yang baru. Nah, tapi ada kekurangannya nih menurutku ya, karena di situ itu ada satu kewajiban yang belum, yaitu adalah pelaporan gitu. Iya, jadi kalau di M-Pajak itu sendiri belum bisa lapor ya. Nah, lapor untuk yang SPT 1770S, 1770SS, dan 1770. Nah, untuk di websitenya sendiri pun untuk lapor yang 1770 itu harus menggunakan aplikasi tambahan. Kita harus download lagi aplikasi namanya Form Viewer. Terus jadinya itu belum bisa lapor langsung di HP juga. Semoganya nanti ke depan-depannya itu 1770 itu bisa langsung lapor di HP aja, jadi nggak perlu nambah harus buka laptop lagi, harus download aplikasi baru lagi gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya di Bank BCA itu dari aplikasi Halo BCA kan bisa lihat mutasi rekening dan bisa cetak buku tabungannya juga. Nah, kalau untuk Ya, aplikasi M-Pajaknya ini sendiri, itu kita nggak bisa lihat kayak kita nih udah lapor belum tahun ini udah lapor belum. Terus apa aja sih pajak-pajak yang udah kita bayarkan. Nah, itu kita nggak bisa lihat itu di M-Pajak. nah, semoga kalau misalkan dari M-Pajak ini itu kedepannya bisa dihubungkan mungkin dengan SIDJP dengan orang yang bersangkutan. Nah, si M-Pajak ini mungkin juga bisa ditautkan dengan web pajak.go.id. Jadi misalkan kalau dari M-Pajak dia sudah login, kemudian dia klik link misalkan untuk pelaporan pajak, nah itu dia bisa langsung ke login gitu. Dan dia juga bisa tahu nih misalkan sudah lapor untuk tahun berapa dan detail detail pelaporannya bagaimana. Nah, kalau misalkan yang 17S dan SS kan masih bisa tuh untuk dilihat, tapi yang 1770 nih orang yang bersangkutan kadang tidak bisa melihat dan mungkin lupa bagaimana detail pelaporan pajak tahun sebelumnya. Nah, jadi mungkin di M-Pajak ini sudah bisa melihat gitu apa aja pembayaran dan pelaporannya seperti mutasi rekening pada Bank BCA gitu. Oke, nah selanjutnya waktu itu saya pernah nih ke bank tersebut. Nah, di bank tersebut itu ada satu mesin, yaitu mesin layanan mandiri. Nah, mesin itu menurut saya udah canggih banget sih. Jadi dia itu melakukan semua layanan yang berhubungan dengan kartu seperti penggantian kartu, upgrade kartu, downgrade kartu, atau penggantian kartu yang rusak. Nah, gimana cara pengaplikasiannya? Nah, itu sebetulnya
gampang banget dan sudah canggih. Tinggal kita menempelkan iktp, lalu nanti ada scan sidik jari di mesin tersebut. Nah, kalau misalkan sudah iktp dan sidik jari, kita tinggal masukin aja tuh misalkan kartu yang lama untuk upgrade kartu. Nah, kalau misalkan di DJP sendiri, kita masih menggunakan fotokopi KTP gitu untuk validasi berkas di layanan kami, untuk proses pelayanan kami begitu. Gimana lagi tuh? Iya, jadi kalau di KPP itu sendiri, di TPT-nya itu, di loket TPT lagi ya, paling banyak itu permohonan untuk cetak ulang kartu. Cetak ulang kartu atau kartu hilang gitu kan, atau mau cetak kartu baru. Nah, jadinya kan kalau misalnya di kemudian nanti ada layanan mandiri yang seperti di Bank BCA ini, yang dimana cuman perlu tempelkan kartu iktp aja sama sidik jari, itu kan berarti udah sangat memudahkan juga tuh ya, udah nggak sebanyak itu lagi orang yang datang ke TPT. Karena banyak banget itu permohonan cuman untuk cetak kartu aja. Apalagi nanti kan jadinya itu menumpuk-numpuk berkas permohonan di meja TPT. Nah, ya tuh, aku setuju banget tuh sama Dentri. Jadi kemungkinan nanti bisa aja kali ya ada pelayanan mandiri cetak ulang NPWP yang WP sendiri bisa tinggal tempel iktp dan pakai sidik jari aja tuh, mantep banget pasti. Kalau untuk layanan mandiri sendiri sih di kantor kita, di instansi kita itu juga udah ada layanan mandiri, tapi untuk saat ini khusus untuk pembuatan kode billing aja. Nah, dan untuk layanan mandirinya ini, mesinnya ini, komputernya juga cuman ada di dalam kantor di TPT-nya itu. Jadi kalau misalnya dibandingkan lagi nih sama instansi kayak bank, itu kan ada mesin ATM ya, yang mana mesin ATM ini beroperasi 24 jam gitu. Terus banyak disebar-sebar di mana tempat. Kan mungkin untuk pengguna layanan kita nggak begitu banyak, nggak perlu harus di banyak-banyak tempat gitu ya kan, mungkin urgensinya nggak sepenting bank buat ngambil-ngambil uang. Cuman alangkah mungkin akan lebih bagus kalau misalnya mesin layanan mandiri itu diletakkan di kantor juga, cuman mungkin di luar pintu masuk. Jadi kan kalau misalnya kantor kita tutup di hari Sabtu atau Minggu, kalau misalnya ada wajib pajak yang datang, terus mau membutuhkan layanan mandiri itu bisa menggunakan layanan mandiri itu aja, nggak perlu harus nunggu kantor buka. Jadi kan kalau untuk bikin billing ini sebetulnya kan nggak harus di kantor ya, kalau mau di HP sendiri menggunakan akun DJP online itu juga bisa. Cuman kan itu harus membutuhkan nomor password orang tersebut. Dan kadang kalau misalnya kantor-kantor kayak kantor notaris gitu kan, mereka butuh untuk bikin akta penjualan gitu ya, misalnya penjualan tanah, mau bayar pajak tanahnya. Nah, itu tuh harus memerlukan kode billing dari setiap orang. Kan nggak mungkin semua orang itu mau ngasih password dia gitu. Jadi kalau orang kayak kantor notaris ini perlu banget itu mesin billing itu. Itu menurut saya sih. Gimana, Noval? Begini, Dentri. Jadi di kantor KPP Bukit Tinggi, nah dia itu sebetulnya sudah ada memakai pengembangan bot. Nah, bot ini dia itu bisa membantu untuk orang membuat kode billing, Dentri. Oh gitu. Jadi kita tinggal masukin aja tuh di bot itu, misalnya NPWP, terus kode NPWP, terus misalkan jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan berapa pajak yang dibayarkan itu sudah bisa. Nanti tinggal dimasukin aja, lalu kita mengisi captcha yang dikirimkan oleh bot itu, nanti langsung keluar tuh kode pembayarannya bagaimana. Nah, semoga ya, ini kan waktu itu bot ini masih dalam pengembangan, dan kantor kami sendiri itu yang di KP Bukit Tinggi itu masih mencoba juga aplikasi ini. Nah, semoga ya ke depannya mungkin DJP ini juga bisa menetapkan satu bot official pajak yang seperti itu gitu. Jadi kita tinggal ngasih aja nih ke wajib pajak bagaimana cara menghubungi bot itu dan di mana nomor bot itu. Seperti itu. Itu pasti jadi mudah banget orang membayar pajak tanpa perlu ke kami yang mungkin jamnya terbatas.
Dia bisa 24 jam, bisa waktu di weekend atau di malam hari juga bisa kalau mau buat billing, gitu. Oh, bagus ya. Berarti wajib pajaknya nggak harus datang ke kantor gitu berarti ya? Ya, betul. Kalau di kami itu juga ada sih, di kantor aku ya, di KPP Senapelan itu WA untuk bikin billing. Cuman kan yang balas kan orang nih, pegawainya. Kan cuman dibalas sesuai jam kerja aja. Berarti itu yang buat billing itu udah dilaksanakan gitu ya di Bukit Tinggi? Nah, iya, jadi kalau di kami sendiri itu nanti ada chat ke salah satu WhatsApp bisnis. Nah, nanti ada pilihannya tuh 1, 2, 3, 4. Misalnya dia mau lapor atau mau melihat peraturan, atau mungkin dia mau bayar pajak. Nah, di situ misalkan dia milih untuk bayar pajak, nanti keluar tuh nomor botnya dan silakan dihubungi di sana begitu. Ini Keren juga banget lebih tuh. mudah. Oke, itu bagus banget sih Novel. Nah, terus kalau poin yang selanjutnya yang aku pikirkan itu, kalau misalnya di bank BCA gitu ya, sebenarnya nggak harus BCA, bank-bank mana aja pun itu pasti rapi banget gitu ya, aku lihat banknya rapi, terus barang yang ada di meja tuh ya alat tulis aja, kayak meja, pena, terus kayak komputer gitu kan. Kalau misalnya di KPP aku sendiri itu di KPP Senampelan, sebenarnya tempatnya itu rapi sih, bagus, bersih juga sih, cumannya, ada beberapa berkas itu yang sering numpuk, kan berkas itu banyak ya, kadang ada berkas tuh yang harus diteruskan lagi ke back office, terus nanti disebarkan ke seksi-seksi terkait. Nah, kadang itu ada juga permohonan itu yang selesai di TPT aja. Jadi permohonan yang selesai TPT itu kayak cetak ulang NPWP misalnya, itu akhirnya disimpan saja oleh petugasnya itu di meja di TPT, terus akhirnya menumpuklah lama-lama permohonan itu kan, jadi agak kurang rapi Waduh. aja gitu. Kalau di bank-bank kan rapi Nah, banget ya. menurutku kenapa bisa rapi? Menurutku ya, karena di sana itu ada standar penataan yang ketat gitu. Gimana penataannya, apa yang harus ditaruh di meja mungkin. Nah, kalau misalkan di kita tetap ada standar penataannya, misalkan warna cat biru kuning misalkan untuk melambangkan DJP. Tetapi mungkin si standar penataannya ini masih kurang ketat dan kurang detail. Nah, jadi ada beberapa yang di kantor lain ada dan di kantor kita nggak ada gitu. Misalkan nih KPP di atasku yang Bukit Tinggi itu ada coffee corner dan ruang baca nih bagi Wah, WP yang mantep betul. jadi misalkan WP sambil nunggu nih bisa bikin kopi sendiri, ada dispenser, ada coffee sachet di sana, dan ruang baca juga dilengkapi dengan koran, terus juga ada beberapa majalah yang update gitu. Nah, tapi kalau misalnya di kantor saya sendiri, di KP2, KP Simpang 4 ini belum ada sih tentang itu, dan di kami juga belum ada layanan mandiri untuk buat billing, jadi orang masih harus ke TPT untuk kita layanin buat billing gitu. Hmm. Mungkin itu karena kantor vertikal JJP itu banyak banget kali ya, makanya jadinya nggak merata semua jadinya. Ya mungkin, dan mungkin untuk penataan kantor itu juga kan dibutuhkan dana yang besar ya. Hmm. Terus mungkin ya ke depannya semoga ada standar penataannya kali ya. Nah, jadi mungkin DJP membuat standar penataan plus misalkan. Jadi di setiap kantor harus ada ruang baca misalkan atau ada coffee corner begitu. Gitu. Oke, Novel, ini kayaknya udah 15 menit. Mungkin dari Novel ada yang mau tambahin lagi? Sudah menurut saya sudah cukup. Oke, Sangat menyenangkan ya diskusinya. iya benar sekali. Mungkin Novel mau menutup? Oke, menurut saya sebagai penutup ya, sekian dari diskusi kami. Jadi kami sudah membandingkan bagaimana BCA dan kantor kami di DJP. Nah, menurut saya kalau misalkan di BCA ini bisa menjadi benchmark yang bagus untuk standar pelayanan. Nah, di DJP ini menurut saya sudah bagus. Kesimpulannya itu sudah bagus, tetapi masih ada yang mungkin bisa ditingkatkan untuk mencapai benchmark si bank BCA ini sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.